Genderuwo itu berkata seperti ini, manusia-manusia itu kurang ajar karena mereka telah membuat tempat tinggal saya itu dibikin seperti ini tanpa seizin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angga Algi. Channel ini akan membahas yang namanya kumpulan cerita mistis, konspirasi pembunuhan, konspirasi yang ada di sekitar kita, mungkin di Indonesia atau mungkin nanti merambah ke mancanegara. Ada juga kita akan membahas tentang petualangan, pendakian, penjelajahan pantai, atau mungkin tempat-tempat eksotis yang ada di sekitar Malang Raya. Karena memang aku arek Malang asli rek. Tadi yang saya bahas terutama di channel awal season ini adalah tentang sekitar kota Malang. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, channel ini akan berfokus pada kisah-kisah misteri, terutamanya seperti yang saya bilang tadi, awal-awal akan membahas misteri-misteri atau legenda-legenda yang ada di kota Malang terutama. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan temales ngalunuhat kepada kota Malang yang 106. Semoga kota Malang semakin menjadi kota yang adiguna, adidaya, dan adimakmur sentosa. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertemuan kita yang pertama kali ini saya akan membahas tentang kisah misteri. Nah, kisah misteri atau kita singkat dengan konten kumis. Nah, konten kumis ini akan membahas tentang pabrik jamur dan juga dua tempat yang lain. Yang pertama kita bahas tentang pabrik jamur dulu. Bagi kalian sing gelek nang Cangar, pasti ngliwati gedung tua yang ada di sekitar area Cangar, lebih tepatnya di atas Cangar. Kalau kalian dari arah Malang pasti melewati, tapi kalau dari arah bawah, Pacet, Mojokerto dan lain sebagainya, itu nanti setelah Cangar. Nah, kalau kalian sudah pernah melewati, itulah yang disebut dengan pabrik Cangar atau pabrik jamur yang berada di Cangar lokasinya. Nah, pabrik ini memiliki luas sekitar 17 hektar dengan pembagian beberapa unit, di antaranya ada unit 1, 2, sampai 5 kalau tidak salah, yang mana pabrik ini sudah kosong selama bertahun-tahun menurut penuturan dari sumber yang saya dapatkan. Dan pabrik ini juga konon katanya memiliki segudang misteri akan keangkerannya yang paling sering dirasakan oleh warga sekitar ketika kosong atau ketika melewatinya. Nah, bagaimanakah penuturan kisahnya oleh warga sekitar? Mari kita simak beberapa penuturan yang disampaikan oleh warga sekitar ataupun korban dari penampakan atau kisah misteri yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dulu saat pabrik ini masih beroperasi, masih memberikan kontribusi pengolahan jamur, banyak pegawai di sana yang mendapati atau mengalami gangguan-gangguan makhluk astral. Dan ini gak nanggung-nanggung rek, lek ganggu sampai ono sing merkes barang. Nah, biasanya makhluk-makhluk astral ini mengganggu pegawai-pegawai pada unit 5 atau unit 1 dan 2. Konon katanya seperti itu. Saya tidak tahu persisnya unit 1 dan 2 atau unit yang 5 itu di sebelah mana, hanya saja penuturan warga pun demikian. Nah, sosok-sosok yang sering menampakkan diri adalah sesosok wanita tua atau nenek, sesosok perempuan membawa anak kecil, atau suara-suara orang menangis atau minta tolong, dan sesekali berwujud orang tinggi besar. Itu yang menurut penuturan disampaikan oleh warga atau pegawai atau mantan pegawai saat itu. Pernah seorang pegawai atau beberapa orang dalam satu unit, ada 8 orang kalau tidak salah, itu diperlihatkan sosoknya seperti wanita tua yang sedang ngesot di pojokan sebuah ruangan tempat pengolahan jamur tersebut. Nah, lalu sontak ke-8 orang ini pun lari tunggang langgang meninggalkan satu unit. Ya bayangno rek ono wong tuwek ngesot.
Sopo sing ngerti Kak Melayu. Lanjut, yaitu yang kedua, biasanya ada sosok tinggi besar yang mengawasi para pegawai yang sedang bekerja. Sosoknya tidak hitam, tidak berambut, seperti manusia biasa, tapi tinggi besar. Iya, podo ae sih, podo medeni ini, podo mbo ireng, mbo gak, mbo rambutnya, mbo gak pancet ae medeni. Lalu menurut warga setempat, pabrik ini dibangun pada tahun 92 dan tutup pada tahun 2009. Selama beroperasi ini ya tadi banyak sekali orang-orang atau pegawai-pegawai yang mengalami kejadian-kejadian mistis di luar nalar yang seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan gangguan makhluk itu tidak hanya menampakkan diri. Beberapa pegawai ada yang sampai jatuh, ada yang sampai kesetrum, atau kadang mesin nyala sendiri, atau bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Kalau bahasa Jawanya orangnya menyampaikan itu tilar dunyo, kala itu kalau orang narasumbernya menyampaikan ya tilar dunyo atau meninggal dunia gara-gara makhluk-makhluk astral tersebut. Bahkan ada yang bekerja sampai bilangnya gini, Pak, tolong Pak, kepada narasumber ya, narasumber yang menyampaikan ini bilang, seorang pegawai bilang, Pak, tolong Pak, aku dirangkul. Kalau bahasa Indonesia itu dipeluk, tapi setelah dilihat ternyata itu diperkes apa digenggam dengan erat. Bagian tangannya atau pundaknya kalau nggak salah itu diperkes, digenggam erat sama makhluk itu. Dan narasumber berkata, wis culno, gak usah ganggu, sudah lepaskan, jangan mengganggu kami. Katanya seperti itu, kata narasumber yang menyampaikan hal tersebut sekaligus sebagai saksi mata kejadian mistis itu. Lumayan mengerikan. Menurut paranormal yang mengunjungi tempat tersebut, ada energi negatif yang paling kuat yang bersumber dari sebuah gedung tua atau dulunya sebagai villa. Nah, villa ini bertempat di atas gedung-gedung tadi, di atas gedung-gedung jamur tadi. Villa tersebut memancarkan aura negatif menurut paranormal yang mendatangi tempat tersebut untuk mengulik atau mencari tahu sebenarnya sosok-sosok apa yang berada di sana. Dan paranormal ini mendapati sosok seorang wanita yang membawa anak kecil berlalu lalang di antara gedung-gedung itu sambil memperhatikan tim paranormal yang sedang eksperimen di daerah tersebut. Konon menurut seorang pemuda, biasanya dia membawa sepeda motor lewat di depan gedung itu, dia sering mendengar suara tangisan-tangisan atau mendengar suara minta tolong dari arah villa kosong tersebut yang sudah terbengkalai. Dan villa tersebut rupanya itu sudah hancur, banyak tekelnya, dasar tanahnya itu ambles, dan juga genteng-gentengnya sudah mulai reruntuhan di dalamnya. Dan suasananya sangat mengerikan sekali. Kalau kalian pernah ke sana, mungkin kalian akan tahu tentang villa tersebut. Nah, kata pemuda itu, dia selalu merasa merinding ketika lewat di depan itu. Nah, oleh paranormal ini, akhirnya dia mencoba memberanikan diri bersama tim untuk mengunjungi villa tersebut. Dan dia melakukan mediumisasi. Mediumisasi itu ngelebokno arwah atau memasukkan roh-roh atau yang diyakini sebagai hantu atau setan yang berkuasa di situ atau yang menghuni di wilayah tersebut. Di situ maksudnya wilayah di situ masuk ke dalam tubuh seorang relawan atau tubuh seorang manusia yang dijadikan tempat untuk dimintai keterangan. Tadi ini ada seorang sing gelem awake dileboni ambek makhluk tersebut. Nah, makhluk iku kok dikorek keterangannya, tujuannya apa mengganggu manusia atau orang-orang yang lewat di situ atau warga sekitar di situ, apa tujuannya mengganggu. Dan kalian tahu tujuan dari wanita ini apa? Ternyata setelah dimediumisasi, dia mengatakan bahwa dulunya dia adalah korban dari malpraktek. Malpraktek itu bahasa gampangnya adalah salah penanganan di dunia medis. Salah penanganan, dia adalah korban hamil di luar nikah yang
dia ini ingin menggugurkan kandungannya karena malu hamil dengan suami orang. Dan ketika itu dia mendatangi seorang dukun bayi, yang mana dia ingin meminta bantuan dukun tersebut untuk menggugurkan kandungannya dengan cara entah dipijat atau minum jamu. Yang jelas dengan bantuan dukun tersebut, kita sebut saja dukun itu dengan nama Mbok D gitu ya. Ada nama lengkapnya, saya tapi tidak ingin menyebutkan karena ketika Mbok D ini merasuki seseorang, dia tidak suka ini diceritakan, tapi kita singkat saja namanya jadi Mbok D. Nah, Mbok D ini berkata dia hanya membantu saja saat itu, tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Nah, perempuan tadi sambil menangis meraung-raung, dia berkata, saya ini malu ketika kalian rame-rame datang ke sini. Dan menurut paranormal, wujud dari wanita itu adalah sesosok wanita yang penuh dengan darah, yang meraung-raung menangis-nangis meminta tolong dengan membawa anak kecil. Katanya waktu itu, kata Mbok D, dia menggugurkan kandungannya itu dengan umur atau usia kandungan 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan itu sebenarnya sudah hampir jadi manusia, karena umur 4 bulan itu dia sudah detak jantungnya mungkin insya Allah sudah bekerja dengan normal. Tapi ketika 6 bulan harusnya tidak boleh digugurkan, dilahirkan saja. Tapi karena dia memaksa sehingga perempuan ini meninggal dengan posisi aborsi. Begitu. Naudzubillah min dzalik. Oke, lanjut ke cerita yang kedua. Kisah mistis yang kedua ini datang dari wilayah Kota Malang juga, tapi Malang Kabupaten. Ini enggak serem-serem amat sih, cuman dia juga mengandung misteri, mengandung mitos atau legenda yang tersebar di masyarakat, tersebar di warga sekitar, atau tersebar di halayak umum di luar sana. Yang kedua adalah Masjid Tiban. Kalian yang warga Malang pasti sering mendengar kata Masjid Tiban atau Masjid Jin atau Masjid Goib yang ada di Kabupaten Malang, tepatnya berada di Turen, di Jalan Kiai Wahid Hasyim, Gang Anyar, Desa Sananrejo, Kabupaten Malang. Dengan tinggi 10 lantai pada gedung utama, Masjid megah ini kerap dikunjungi orang hingga ribuan per hari. Bayang norek ewonan wong berkunjung ke sini setiap hari. Wih. Dan yang datang itu bukan hanya dari warga lokal saja, dan yang datang itu biasanya juga dari negara tetangga atau bisa disebut dengan mancanegara. Negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei Darussalam, mereka itu juga sering berkunjung untuk memuaskan rasa penasarannya terhadap Masjid Jin yang konon menurut penuturan sebagian masyarakat, masjid ini hanya dibangun dengan kurun waktu 1 malam saja dengan bantuan bangsa jin, yang mana ia selesai hanya dalam waktu 1 malam. Jadi menurut mereka itu awalnya nggak ada masjid di situ, nggak ada masjid, tiba-tiba besoknya ada masjid dengan 10 lantai. Bayangin gitu loh. Itu desas-desusnya, mitosnya seperti itu. Di balik kemegahannya yang terkenal sampai seantero Indonesia, nggak kurang bangga ya apa rek, Turen sampai dikenal sampai mancanegara. Nah itu ternyata mitosnya seperti itu. Lek sampean tahu rono, sampean kabeh tahu rono, pasti tahu kemegahannya seperti apa. Sing gurung tahu rugi, murah kok mlebune, gak bayar. Tapi ingat, kalau kalian mau berkunjung ke sana, tolong menggunakan pakaian yang sopan. Itu masjid, bukan alun-alun Malang, bukan alun-alun Batu. Tolong. Saya sering ke sana 2 kali kalau nggak salah, itu melihat banyak yang menggunakan pakaian sing perempuan itu gak kudungan, sing laki-laki ku ala kadarnya. Terus kadang yang perempuan itu amit-amit celananya itu pendek, kayak modelnya kayak orang pariwisata nang tempat-tempat umum lah,
saya minta tolong dengan sangat, tolong itu masjid dihargai, itu tempat ibadah, tolong dihargai ya. Sekali lagi, jangan sampai menggunakan pakaian yang kalian gunakan itu seperti kalian ke tempat-tempat seperti Pantai Gua Cino atau Pantai Bajul Mati. Itu masjid, Rek, bukan pantai. Jadi di balik kemegahannya itu terdapat misteri-misteri yang sedemikian hebohnya sampai mancanegara. Ternyata ya, dengan arsitektur yang seperti itu, terus apa ya, terus di bagian-bagiannya itu banyak sekali atau hampir seluruh bagiannya itu banyak ukiran-ukiran kaligrafi yang terdapat di dinding, terdapat di tiang, terdapat di apapun itu banyak sekali terdapat kaligrafi. Dan masjid ini dominan coraknya adalah berwarna biru dikombinasi warna putih ya, senenganku kayak kelambiku sing tak gawe saiki rek. Warna biru dominannya adalah biru, coraknya putih, biasanya seperti itu banyak tempat. Nah ternyata Masjid Iban ini sebenarnya dibangun oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Mafaluddin Saleh Al-Mahmud Rahman Alam, dimulai pada tahun 1978. Masjid Iban ini merupakan bagian dari Ponpes Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlorir Rohmah. Angel kan nyebutnya. Bangunan yang antik sekaligus megah itu didominasi oleh warna biru dan putih yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ada satu tiang penyangga yang paling besar di antara lantai 3, dimulai dari lantai 3 itu tiang ini sampai tembus nanti ke lantai 10, terbuat dari tanah liat yang bisa disebut sebagai roh dari bangunan utama atau kekuatan utama dari bangunan tersebut yang menopang seluruh bagian-bagian dari bangunan tersebut, yaitu tiang satu ini yang dari tanah liat tadi ya. Dan kalau kalian berkunjung ke masjid itu, kalian akan disuguhi dari halaman parkiran, kalian jalan dari situ akeh wong dodol rek, kayak misalnya keripik bayem tape, mantap. Keripik bayem tape, terus yang sering apa ya, buah-buahan kayak apel dan lain sebagainya, begitulah. Itu murah-murah, mulai dari kisaran 5.000 sampai 10.000, paling mahal mungkin 50.000. Ya lek tukune akeh larang mesti ae. Nah kalau dari situ kalian akan masuk, itu biasanya ada penjaga yang memberikan semacam kontribusi atau untuk pemeliharaan masjid. Jadi bayar rek. Kalau ketepaan anak wonge ya bayar, lek kan wonge ya wis bismillah rezeki gitu loh. Aku sih ketepaan pemilu kan wonge kabeh. Jangan lupa membawa kresek saat berkunjung ke sana. Membawa kresek dengan tujuan untuk ngadai sandal atau membawa sandal kalian dicangking, karena kalian akan keliling seluas itu dengan 10 lantai, otomatis sandal kalian gak mungkin televisor sing ono malah ilang teko gawe new era mulai gawe swallow wis cocok tambahan. Nah daripada itu, menghindari itu, bawalah kresek yang nanti kalian eteng-eteng atau kalian bahasa Indonesia akan kalian bawa sepanjang perjalanan. Terus nanti kalian akan disuguhi dengan akuarium yang isinya iwak gede-gede rek, bawal, mujair, nila. Terus ada kolam kecil-kecilan isinya iwak lele kalau nggak salah. Terus di lantai 1 itu adalah lantai 1, 2 itu adalah tempatnya untuk para santri beraktivitas. Jadi yang saya sebutkan tadi Ponpes Bahri itu tadi itu ada santrinya, dan santrinya biasanya beraktivitas di lantai 1, lantai 2. Nah kalau lantai 3 itu ruang keluarganya kiai atau dalem, biasanya orang pondok pesantren ngarani itu dalem. Terus dari lantai 7, 8, 9 itu bisa ditemukan orang jualan-jualan makanan ringan, jualan alat sholat seperti sarung, kopya, terus mukena dan manik-manik yang banyak sekali terdapat di sana. Jadi tapi murah-murah, harganya terjangkau. Makanan ringan seperti gorengan, weci, berontak, dan lain sebagainya lah. Dan kawan-kawan walalihi wasobiya jemaah ini gue ambil konco-konco sahabat karipe gorengan itu 10.000 kalau nggak salah dapat 4, kalau nggak salah 2.500-an. Tergolong murah, gede-gede rek, gak gede. Beda ambil gorengan denganmu.
Tadi sing cilik-cilik 500-an berbeda. Oke. Jadi kalian silakan berkunjung ke sana, tapi jaga etika, jaga sopan santun, terutama dalam berpakaian, berkata-kata maupun tingkah laku. Tetap itu bagaimanapun juga tetap masjid, dan itu juga pondok pesantren, banyak ulama dan santri yang tinggal di sana. Jadi tolong dijaga kesopanannya dan perilakunya. Bukankah kalau kita ini mau mengunjungi satu tempat, kita ini adalah posisinya sebagai tamu. Jadi tamu yang baik adalah yang bisa menjaga sikap dan menghormati tuan rumah. Ngoten. Next. Yang ketiga, misteri angkernya jembatan Sulfat. Nah, lek wong Malang atau arek Malang wis sering krungu yang sudah sering mendengar kata Sulfat Kota Malang. Nah, rata-rata warga Malang ini sering melalui jembatan tersebut. Nih, jembatan yang menghubungkan antara Sawo Jajar dengan, kalau nggak salah Blimbing ya. Kalau nggak salah Blimbing itu menghubungkan antara Blimbing dengan Sawo Jajar, ada lokasi yang bernama Sulfat. Nah, Sulfat ini ada jembatannya, perbatasannya antara Sulfat dengan Sawo Jajar itu jembatan bentuknya. Nah, konon katanya jembatan ini juga memiliki kisah-kisah misteri yang cukup menggelitik untuk kita bahas. Nah, ada cerita berbau mistis di balik keberadaan jembatan penghubung antara Sawo Jajar dan Sulfat. Konon di atas jembatan itu, warga atau para pengguna kendaraan yang melintas di atasnya sering mendapati atau mengalami gangguan mistis dari penampakan-penampakan maupun suara-suara sosok-sosok makhluk astral. Yang paling viral, yang membuat jembatan itu viral, adalah beberapa tahun lalu pernah terjadi kecelakaan mobil yang menewaskan hampir seluruh penumpang dari mobil tersebut. Penumpangnya ini mati ketam, ya, ketam. Mobilnya itu terbalik, posisinya di bawah dasar jurang. Dan posisi mobil tersebut terbalik di dasar jurang tanpa diketahui apa penyebab kecelakaannya. Jadi gak tahu penyebab kecelakaannya, ya mungkin ngantuk dan lain sebagainya, tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang disampaikan oleh warga sekitar atau saksi mata. Lalu padha mbek sing marek ono paranormal atau wong sing ngerti lah istilahnya, orang yang paham akan seperti itu, mencoba mendatangi tempat tersebut untuk melakukan mediumisasi, untuk menanyakan kepada makhluk-makhluk terkait yang ada di situ, untuk dikorek keterangannya, kenapa sih mereka ini suka sekali mengganggu warga sekitar yang lewat atau masyarakat sekitar, atau apapun itu, manusia jalan, orang jalan kadang ya juga diganggu. Dan biasanya orang-orang yang di sana lewat itu, yang diganggu itu biasanya sering sekali melihat penampakan-penampakan sosok kuntilanak yang sedang duduk di pembatas atau pagar dari jembatan tersebut. Terus ada seorang relawan bersama paranormal tadi. Relawan tersebut tidak lama menggeram ketika dimasukkan sosok-sosok makhluk tersebut. Menggeram sambil berkata, "Ono apa kon rene?" Katanya seperti itu. Ya gak persis rek, mek ilustrasi. "Kenapa kalian kesini? Ada urusan apa?" "Maaf mbah, kami mengganggu," kata dari paranormal tersebut. "Gak, pokoknya kon ganggu ndang ngaliyo." "Ndak, kalian itu kesini ganggu. Pergilah." "Loh, kami mau menanyakan mbah, kenapa sih di sini kok banyak sekali gangguan-gangguan makhluk astral?" "Karena manusia-manusia itu," jawabannya si ini ternyata yang merasuki genderuwo ya. Genderuwo yang tinggal di dasarnya sungai itu atau di bawah kolong jembatan itu. Nah, genderuwo itu berkata seperti ini, "Manusia-manusia itu kurang ajar karena mereka telah membuat tempat tinggal saya itu dibikin seperti ini tanpa seizin saya." "Loh, si paranormal, loh kan kita dunia berbeda, tapi podo ae, kurang ajar iku jenenge," kata genderuwo seperti itu. "Makanya saya tidak terima." "Loh, bukannya dulu selamatan dan lain sebagainya?" "Kau no," katanya gitu. "Gak ada, selamatan apa? Tasyakuran apa? Gak ada di sini tasyakuran. Pokoknya aku njaluk nyah kabeh dik ini, karena dik ini ki angker tempatnya."
memang kata si Genderuwo itu memang tempat itu adalah angker, dan sampai sekarang ya wallahu alam, percaya atau tidak percaya, banyak dari warga tersebut yang masih mempercayai adanya gangguan-gangguan makhluk astral sampai detik ini. Kapan-kapan kalau saya diberi kesempatan, kita akan review dengan channel Algi ke sana untuk review tempatnya. Kita berkunjung, kita jalan-jalan di atasnya, mungkin kita bisa menangkap menangkap suasana atau menangkap gambaran dari tempat tersebut yang konon katanya memang banyak sekali gangguan-gangguan makhluk. Moga-moga kita dikasih kesempatan. Maka dari itu, kalau merasa channel ini bermanfaat atau memberi hiburan kepada kalian, silakan di subscribe dan jangan lupa notifikasi tombol loncengnya agar kalau saya upload video yang baru, kalian bisa langsung tahu, kalian bisa terhibur dengan video yang baru, informasi yang saya sampaikan, atau tempat-tempat review yang saya sampaikan. Semoga kalian semua terhibur dengan adanya video ini, dan semoga Indonesia lekas membaik, dunia lekas membaik, semua bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Semoga dunia pun lekas perekonomiannya membaik, Indonesia perekonomiannya membaik. Bagaimanapun juga musibah ini telah menelan banyak dampak, terutama dampak ekonomi, dampak sosial dan lain sebagainya. Semoga kita semua keadaannya lekas membaik, amin ya rabbal alamin. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video yang akan saya upload di waktu-waktu yang akan datang. Kalau saya punya waktu banyak, seminggu mungkin 2 kali upload video atau bahkan bisa lebih. Tapi kalau saya sedang waktunya terbatas, mungkin minimal 1 kali seminggu. Insya Allah setiap hari Sabtu insya Allah akan kami upload videonya ya. Ditunggu video-video yang akan datang. Tolong dibantu kami mengembangkan channel tersebut agar Kota Malang semakin dikenal di khalayak luas, dikenal di masyarakat luas, terutama wabil khusus Indonesia ya, dengan segala kearifannya, mitosnya, legendanya, ekosistemnya, kebudayaannya, atau mungkin alamnya, keindahan alamnya, itu semua bisa dikenal. Bantu saya mengembangkan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.